Nikmatnya kerja sambil ngopi dan hunting kuliner pedas jangan sampai hilang karena sakit mah. Minum Proma dengan formula hidrotalsit, magnesium hidroksida, dan simeticon cepat redakan sakit mah. Proma, ahlinya lambung. Dipersembahkan oleh Inilah Bribka Wahyu Mulyawan, polisi yang mendapat gelar polisi sayur. Julukan ini bukan tanpa alasan, karena sehari-hari Wahyu bergelut dengan petani sayur. Keterlibatan Wahyu dengan petani sayur berawal pada tahun 2015. Saat itu, banyak petani mengeluh karena hasil panennya dipermainkan oleh tengkulak. Terdorong ingin membantu, Wahyu merangkul para petani dan menampung hasil panen mereka. Mendapat respon yang baik dari para petani, Wahyu pun mendirikan gudang sayur agar bisa menampung hasil panen lebih banyak lagi. Ia juga memantau harga pasar agar bisa menjual hasil panen sesuai dengan harga yang berlaku. Namun, untuk mendukung operasional gudang, ia menetapkan selisih harga Rp1.000 dari setiap kilogram hasil panen. Apa yang terjadi ketika tsunami? Saya bertugas di kota, sedangkan keluarga saya di pesisiran. Orang tua saya, mama, ayah, 4 adik saya hilang dalam musibah tersebut. Mungkin saya hampir seminggu saya mencarinya, saya tidak dapat. Sampai hari ini tidak ditemukan? Sampai saat ini tidak ada di mana kuburannya. Makanya kami kalau cuti di mana kuburan masal tetap berdoa, mudah-mudahan di dalamnya ada. Saya mengisi belangko dan saya berniat untuk hijrah. Tapi sebelum hijrah itu saya pulang dulu ke kampung saya. Di bekas rumah saya itu sudah jadi laut. Saya duduk di situ, ya Allah, akan saya cari 1000 ayah. Akan saya cari 1000 mama, akan saya cari 1000 adik saya yang hilang ini. Izinkan saya hijrah ke tempat yang baru, insya Allah mudah-mudahan saya bisa berbuat baik. Sebelum ada kebun sayur Kaptipnas, ya kita berdikari sendiri lah gitu. Jadi kami tanam sendiri, jual sendiri. Kadang resikonya itu kalau sebelum ada kebun sayur Kaptipnas ini, kami kesusahan jualnya. Panen banyak, susah jualnya. Panen sedikit, kurang. Sekarang udah masuk kebun sayur Kaptipnas ini lumayan lah, ringan kami. Jadi pengajiannya berapa satu hari bisa diambil semua orang itu. Semenjak dibantu ke Pak Wahyu, ya alhamdulillah ringan kerjaan kami. Nah, apalagi sekarang kan Pak Wahyu kan punya gudang sendiri, jadi kan kami tinggal masuk ke situ, itu aja. Udah enak sekarang, nggak kayak dulu. Bagi Wahyu, kepeduliannya kepada masyarakat merupakan wujud tanggung jawab sebagai polisi, terlebih sebagai bayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat. Selain petani, Wahyu juga membina tukang ojek, beca motor, dan warung kopi di wilayah Paya Pasir, Medan Marelan, Sumatera Utara. Memandikan jenazah bukan perkara mudah. Hanya orang-orang tertentu saja yang mau melakukan dan mengurus jasad manusia yang sudah meninggal. Dibutuhkan keberanian dan mental yang kuat dalam melaksanakan hal ini. Sutarjo misalnya, pria yang berprofesi sebagai pengacara ini sudah terbiasa memandikan jenazah. Berawal dari rasa empati, mengetahui minimnya minat orang dalam mengurus jenazah, sejak tahun 1996, Sutarjo tergerak untuk membantu siapapun yang membutuhkan keahliannya mengurus jenazah. Seorang yang akan melaksanakan tugas sebagai pemandi jenazah, paling tidak dia harus mempunyai keberanian yang besar dan satu komitmen yang tinggi. Kan tidak semua orang yang berani melihat mayat. Kemudian komitmen tinggi itu ketika kita mengurus jenazah,
banyak hal yang kita temui dari masing-masing jenazah itu. Dan merupakan suatu komitmen dalam pengurusan jenazah dan itu tidak boleh diceritakan kepada orang lain. Dan kami sebagai warga tentunya sangat merasa terbantu karena itu merupakan kewajiban. Bagaimana ceritanya kok sampai Anda mulai melakukan pekerjaan itu, tanda kutip pekerjaan itu? Jadi ada tokoh yang sudah biasa memandikan mayat dan memang yang bersangkutan senior itu pernah dikhususkan oleh masjid ke khusus memandikan jenazah, mengkafadir memandikan, dan beliau yang selalu menangani apabila ada yang meninggal. Nah, saya waktu itu merasa sebagai junior, saya ikut. Waktu itu kan Anda masih bekerja di Garuda Indonesia ya awalnya itu ya? Betul, betul. Posisi Anda terakhir? Manajer legal, manajer general affair. Hingga saat ini, ia kerap diminta oleh warga untuk mengurus jenazah, mulai dari memandikan, mengkafani, hingga menyolatkan. Meskipun banyak orang memandang sebelah mata keahlian tersebut, namun Sutarjo tetap mendapat dukungan penuh dari keluarga. Ia menjalankan dengan hati yang tulus dan ikhlas tanpa meminta imbalan selain mengharapkan pahala dari Tuhan Yang Maha Esa. Perjalanan panjang melantarkan Nur Miftahul Jannah yang hanya lulusan sekolah dasar mendirikan yayasan yang diberi nama Yayasan Kisah Nyata dan Jeritan Hati. Selama 14 tahun, Nur Miftahul Jannah harus menjadi tenaga kerja wanita di Hong Kong dan Makau. Ia mengaku hasil kerjanya itu sepenuhnya dipakai untuk kegiatan yayasan. Karena sejak berangkat sebagai TKW, dia memang berniat mencari uang untuk mewujudkan cita-citanya mendirikan yayasan sosial. Sampai akhirnya pada tahun 2014, Nur Miftahul Jannah berhenti bekerja sebagai TKW dan pulang ke Indonesia agar lebih fokus mengelola yayasan miliknya di Kota Malang, Jawa Timur. Untuk donasi, sampai saat ini masih ada beberapa rekan TKW di Hong Kong yang rutin mengirim dana ke Nur Miftahul Jannah untuk kegiatan sosial itu. Adanya Bu Ita mendirikan yayasan Peduli Kasih ini, saya selaku Pak RT 03 sangat senang sekali, soalnya bila mana ada orang sakit atau orang kesusahan pasti dibantu oleh Bu Ita. Gaji pertama setelah 3 bulan kematian almarhum ibu saya itu pertama kali saya menerima gaji. Selama bertahun-tahun saya kerja, pasti saya bagi untuk keluarga ibu saya, untuk keluarga suami saya. Saya nggak pernah nyimpen tabungan gitu loh. Soalnya saya nggak mungkin kirim ke suami karena udah berkeluarga, nggak mungkin kirim ke ibu saya nggak ada gitu kan. Sedangkan saya saudara aja nggak punya gitu kan. Oke. Terus akhirnya saya bingung dengan uang itu. Akhirnya saya tanya ke tetangga-tangga teman, ada orang yang membutuhkan nggak? Maksudnya orang yang susah nggak gitu. Ada ini ada yang bapak-bapak yang ditelantarkan anaknya, stroke, terus rumahnya dijual anaknya, sekarang bapaknya tinggal di pinggiran rel kereta api. Saya kita bantu gitu. Yayasan Peduli Kasih yang digagas Nur Miftahul Jannah awalnya fokus pada upaya membantu pasien untuk mendapat akses kesehatan. Dalam perkembangannya, yayasan ini pun merawat bayi telantar dan orang lanjut usia. Mbak Miftah orangnya, aku bilang super duper luar biasa sekali. Di tengah dia mengurusi segitu banyaknya pasien duafa kesehatan, terutama waktu itu, sekarang beliaunya berurusan dengan anak-anak yatim piatu. Waktunya hanya untuk mereka itu, hanya untuk beliaunya bermanfaat buat semuanya. Dan kayaknya Mbak Miftah itu apa ya, ibu bagi mereka dan saudara bagi duafa-duafa yang lain. Dipersembahkan oleh